Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Ini pertemuan yang terakhir ya, atau yang kelima ya, pertemuan yang kelima. Kita akan mulai berbincang, membahas satu topik lagi. Dan mungkin ini kita jadikan satu, pertemuan kelima dan keenam itu nanti materinya kita share bersama-sama. Jadi namanya hukum mem sukun aja, satu topik sebenarnya, hukum mem sukun. Itu nanti kita bagi dua, kita breakdown dari dua pertemuan untuk pertemuan 5 dan pertemuan 6. Ya, hukum mem sukun dan tanwin. Ya, hukum mem sukun dan tanwin. Maaf, tidak tanwin, ini hukum mem sukun saja, maaf saya yang kurang konsentrasi. Hukum mem sukun saja, kalau non sukun dan tanwin, tapi kalau mem sukun tanpa tanwin ya, nanti jadi enggak ada memnya dia. Hukum mem sukun, ya hukum tajwid ada salah satu hukum yang wajib kita ketahui adalah hukum mem sukun. Nah, itu akan hukum mem sukun ini akan kita breakdown dari dua pertemuan 5 dan pertemuan 6 minggu depan insyaallah. Dan sekaligus nanti Bapak akan menyampaikan soal UTS-nya. Bagaimana kesepakatan yang ada, nanti kita pakai Google Form saja, lebih enak kawan-kawan. Tidak perlu menyediakan kertas, tidak perlu ya mungkin email sebagainya, tinggal klik saja selesai kirim, sudah cepat gitu. Tidak perlu ribet-ribet gitu ya. Linknya akan kami kirimkan insyaallah minggu depan. Bisa jadi di jam kuliah ini atau mungkin hari Sabtunya ya, biar nanti bisa dikerjakan. Dan waktu mengerjakannya adalah sebagaimana kalender akademik yang ada, ujian UTS mulai tanggal 24 sampai 26 ya. Ya itu 24 26. Itu ya 3 hari oke lah ya, nanti kami kasih waktu 1 pekan lah untuk mengisi Google Formnya 1 pekan nggak apa-apa. Jadi nanti tanggal 24, 25, 26, 27, 28. Nah, 29 lah terakhir, 29 tanggal 29 itu kawan-kawan bisa terakhir untuk mengisi Google Formnya, dan itu menjadi soal UTS untuk mata kuliah tahsin kita. Oke, dalam bacaan mem sukun, hukum mem sukun ini terbagi menjadi 3 ya, yaitu izhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mutamatsilain. Izhar syafawi, saya ulang, ikhfa syafawi dan idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain ini dalam istilah hukum tajwid yang lain disebut dengan idgham mimi, karena mem ketemu mem jadi mimi gampangannya, idgham mimi ya. Jadi izhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Ini hukum tajwid, hukum mem sukun itu ada 3 itu yang nanti akan kita bahas dalam perkuliahan kita. Untuk materi file materi tentang mem sukun ini insyaallah tidak lama, mungkin tidak sampai minggu depan sudah Bapak share lewat WA group. Nanti kawan-kawan ya tinggal download bagaimana biasanya. Saya buat di Word saja biar kawan-kawan bisa mengedit ya, kalaupun mau di catatan atau mungkin mau dibuat bookmark untuk ini apa yang ditanyakan, atau mungkin dibuat klasifikasi tertentu, itu silahkan, itu tidak ada hak ciptanya. Itu memang materi pure kita share, itu materi tentang agama, dan memang ya harapannya bisa tershare seluas-luasnya, tidak ada batasan. Bahkan mungkin dalam konteks di luar kuliah kita juga kita harapkan untuk di-share, karena ilmu Quran ini hukumnya wajib ya untuk diamalkan, baik diamalkan oleh diri sendiri, artinya kita membaca, kita menghafalkan, kita memahami, dan yang terakhir mengamalkan dalam amal perbuatan kita. Dan ini juga termasuk dari mengamalkan adalah kita men-share ke orang lain. Ya, men-share ilmu kita ini, mentransfer ilmu kita ini, mentransmisikan ilmu ini kepada orang lain sebagai bagian dari mengamalkan, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
untuk menambah faedah pada kesempatan perkuliahan kali ini, Bapak ingin menyampaikan satu faedah, satu catatan. Mohon diperhatikan dan camkan betul. Ini terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Itu pertanyaan ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya. Yang artinya, dan sungguh kami Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan Al-Qur'an ini untuk diingat, untuk dipelajari. Fahal mim muddakir, apakah ada orang-orang yang mau memfikirkannya? Ayat ini diulang 4 kali dalam satu surat. Ya, diulang 4 kali, menunjukkan urgensinya dan agar kita mencamkan ini sesuatu, ada faedah penting yang harus kita camkan terkait dengan hak Al-Qur'anul Karim. Nah, para ulama diantaranya Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir Karimir Rahman fi kalam Taisir fi kalamil Manan, dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, walaqad yassarnal Qur'an, ketika dan sungguh benar-benar kami Allah telah memudahkan Al-Quran untuk diingat dan bla bla bla, itu kata-kata yassarna, kata-kata taisir, kata-kata Allah akan memudahkan, ini mencakup 4 aspek. Allah akan memudahkan bagi orang yang mau memikirkan Al-Quran ini dalam 4 aspek. Apa itu 4 aspek yang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau mempelajari Al-Quran? Yang pertama adalah aspek bacaan. Aspek bacaan, membaca. Kita membaca ya. Dan ini konteks membaca bukan tilawah, bukan ya, tapi membaca artinya membaca dengan baik dan benar. Sebenarnya kayak tajwid dimaksud di sini ya. Tilawah itu persoalan lain, persoalan seni, tidak masuk dalam bahasan ini. Yang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang akan yang mau mempelajari Al-Qur'an adalah dia akan dimudahkan dalam bacanya. Sehingga kita harus optimis. Walaupun kita bukan orang Arab, karena Al-Quran ini tidak diturunkan hanya untuk orang Arab saja, tapi diturunkan untuk semua manusia. Sehingga dengan dalil ini, dengan berdasarkan ayat ini, maka setiap orang yang mau bersungguh-sungguh dalam belajar Al-Quran pasti akan dimudahkan dalam membacanya. Dalam kadar minimalis dia pasti akan bisa. Ya, bahasa Arab khususnya Al-Quran adalah bahasa yang termudah dan sesuai dengan psikologi kejiwaan manusia, sehingga sangat mustahil ada orang yang tidak mungkin yang tidak bisa, tidak mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar, meskipun itu memang kadarnya mungkin berbeda antara satu orang dengan yang lain, tapi dalam kadar minimalis semua orang pasti mampu dan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca bacaan Al-Quranul Karim. Al-Quran Karim adalah wahyu dan bahasa yang paling sesuai dengan jiwa manusia. Ini aspek yang pertama yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ini adalah hak Al-Quran, bahwa hak Al-Quran yang pertama yang wajib kita tunaikan adalah membacanya. Kita harus membaca Al-Quran. Itu aspek pertama sekaligus hak yang pertama dari Al-Quran yang wajib kita tunaikan. Kemudian yang kedua adalah aspek menghafalkan ayat Al-Quran. Meskipun sekali lagi menghafal ini pun juga antara satu orang dengan yang lainnya bisa jadi berbeda-beda. Dan hukum menghafalkan Al-Quran ini juga wajib, tapi kewajibannya juga berbeda. Wajib kifayah. Kalau yang menghafalkan seluruh ayat Al-Quran 30 juz itu memang wajib kifayah. Kalau satu komunitas, entah itu di kecamatan, di kabupaten, atau satu komunitas, satu kaum, satu bangsa, kok tidak ada satupun yang menghafalkan Al-Quran, maka semua kaum berdosa. Nah ini. Sedangkan untuk masing-masing orang, maka yang wajib dihafalkan adalah ma tayassara minal Quran. Sebagian ayat Al-Quran yang lebih nyaman baginya, yang itu akan digunakan untuk beribadah kepada Rabbnya Allah Azza wa Jalla, terutama untuk sholat 5 waktu. Maka ayat-ayat Al-Quran yang paling sering digunakan untuk sholat 5 waktu khususnya, dan untuk sholat-sholat yang lain
itu hukumnya wajib ain, bukan hanya wajib kifayah untuk dihafalkan. Karena ini merupakan tuntutan kita, sholat hukumnya wajib, maka juga bacaan Quran yang berkaitan dengannya adalah wajib. Kemudian aspek yang ketiga ataupun aspek sekaligus hak yang ketiga dari Al-Quran adalah dipahami isi kandungan dan maknanya. Dipahami isi kandungan dan maknanya dalam arti luas, tidak hanya ilmu tafsir, mungkin ilmu istilahat, bukan, tapi sampai aspek-aspek yang lain, aspek semantik, aspek bahasanya, aspek sosiologinya, aspek ekonominya, semua dipelajari karena Al-Quran diturunkan rahmatan lil alamin, untuk rahmat bagi manusia, dan itu semuanya mengandung kebaikan-kebaikan. Dan semakin digali isi kandungan Al-Quran ini, maka faedahnya deras sekali dan akan semakin bertambah. Semakin kita gali akan semakin deras, semakin kita gali akan tambah deras lagi, dan tidak ada ujung pangkalnya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas, dan kita wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kita ini diberikan ilmu, khususnya ilmu Al-Quran, kecuali hanya sedikit saja. Maka yang sedikit itu hendaknya kita optimalkan dari segala aspek. Kita harus berusaha memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, digunakan untuk kemaslahatan manusia. Kemudian hak dan aspek yang terakhir dari Al-Quran yang wajib kita tunaikan adalah aspek mengamalkan, tentunya ya, secara real, baik untuk diri sendiri, diamalkan diri sendiri, maupun didakwahkan kepada orang lain. Ya. Ini yang bukan paling pokok, semuanya pokok, tapi ini yang paling ditekankan, dalam artian endingnya itu nanti di sini. Ya. Membaca Al-Quran bagian dari mengamalkan, karena ada perintah baca Al-Quran. Menghafalkan Al-Quran bagian dari mengamalkan. Memahami, belajar bagian dari amal soleh, bagian dari mengamalkan. Kemudian berdakwah juga bagian dari mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi sebenarnya ini tidak ada istilah mana yang lebih penting. Ini satu kesatuan sistem yang wajib kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim yang berkewajiban menunaikan hak-hak Al-Quran yang 4 aspek ini, ya: membaca, menghafal, kemudian mempelajari isi kandungan dan maknanya, yang terakhir adalah mengamalkannya dan mendakwahkannya, mungkin lebih spesifik. Nah, ini sebagai faedah awal agar kita semakin mantap mempelajari ilmu tajwid ini bagian dari ilmu yang mulia karena berkaitan dengan kalam Allah Subhanahu wa taala, dan ini hukumnya wajib sekali lagi untuk mempelajari Al-Quran itu. Nah, untuk pertemuan kali ini hukum mem sukun, kembali ke hukum mem sukun, kita akan belajar satu hukum mem sukun saja, yaitu izhar syafawi. Ya, izhar syafawi. Izhar syafawi. Ini bagian ilmu tajwid, ya. Itu bagaimana, apa yang disebut dengan izhar syafawi? Ilmu izhar syafawi itulah bacaan melafadzkan ayat suci Al-Quran dalam ilmu tajwid yang terjadi ketika ada huruf hijaiyah mim sukun, ada kata yang huruf akhirnya mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Ingat-ingat, 2. Kalau ada kata ayat dalam Al-Quran huruf akhirnya mim, ya, punya mim, kemudian bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah selain huruf mim dan huruf ba itu sendiri, maka itu disebut dengan bacaan ikhfa. Cara bacanya adalah dengan terang, jelas, dan tidak boleh berdengung, sama dengan izhar halqi, izhar hakiki, ya. Ini izhar syafawi karena mim. Kalau di hukum nun syukur namanya izhar halqi. Kemudian kalau yang dihukum mim sukun namanya izhar syafawi. Sama, ya, cara bacanya dibaca dengan jelas. Bibir bawah bertemu dengan bibir atas, ya, didekatkan. Contohnya ini bisa Bapak sampaikan, ada hum naimun, qul na'am wa antum, qul na'am wa antum, na'am wa antum, mim bertemu waw. Qul na'am wa antum, tanpa ditahan, tanpa dengung, semuanya langsung membaca. Nah, nanti materinya setelah perkuliahan ini insyaallah akan kita share, kawan-kawan bisa mengidentifikasi mana-mana
contoh-contoh bacaan mim sukun dan bacaan khususnya yang izhar syafawi dan bacaan-bacaan dalam hukum nun sukun yang telah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Dipraktekkan, langsung dipraktekkan dalam bacaan juz 30, juz amma ya. Kemudian kalau ada kesulitan ataupun ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, silakan bisa chat secara pribadi atau bisa disampaikan ke WA group. Insya Allah akan kita bantu untuk memecahkan bersama. Demikian pertemuan kita pada pertemuan yang kelima ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah dan kemudahan kita dalam mempelajari, dalam menghafalkan, dalam membaca dan mengamalkan ayat Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.